definisi atau apa itu menurut pemahaman rekan-rekan tentang ma'rifatullah? Ada yang bisa jawab? Nah, coba Bang beri waktu 5 menit ya untuk menjawabnya. Boleh di kolom chat, di kolom komentar, atau bisa langsung. Apakah sudah ada yang menjawab? Yang berani menjawab? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Nah, selanjutnya, ini makna ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah dan Allah. Ma'rifah berarti mengetahui dan mengenal. Mengenal Allah bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya lewat tanda kebesarannya atau ayat-ayatnya. Nah, apakah yang dimaksud di sini bahwa mengenal lewat tanda-tanda kebesarannya? Nah, yang bagi rekan-rekan yang bisa jawab, nah silahkan jawab di kolom komentar atau langsung apa tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Oke, Bang beri waktu 5 menit. Silakan, ada yang mau? Famil Lukman. Ya. Allah Maha mengetahui, Bang. Maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Apa saja itu tanda-tanda kebesaran Allah? Izin menjawab, Bang. Ya, silakan Naswan. Yang pertama tuh adanya siang dan malam, Bang. Terus adanya kehidupan di muka bumi. Yang ketiga tuh adanya Al-Qur'an. Adanya pembatasan antara air sungai dan air laut. Nah, itu aja, Bang. Oke, terima kasih pada Naswan. Ada lagi? Siapa? Famil mencoba untuk menjawab. Tadi saya. Oke, baik. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang telah berbicara mengenai kebesaran Allah SWT. Baik yang dapat kita langsung rasakan seperti fenomena alam
ataupun yang tidak dapat kita rasakan, seperti adanya surga dan neraka. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran. Yang pertama yang disebutkan oleh Naswan tadi, yaitu adanya siang dan malam. Dan juga yang kedua, burung-burung di langit. Yang kemudian batasan sungai dan laut. Nah, adanya siang dan malam yaitu tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah yaitu yang tadi adanya siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jadi kamu hanya kepadanya lah menyembah. Quran Surah Al-Fusilat ayat 7 ayat 37. Nah, selanjutnya pentingnya mengenal Allah. Materi kita pentingnya mengenal Allah. Seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti akan tahu tujuan hidupnya dan tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Yang kedua, memahami ma'rifatullah juga mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan kepada cahaya hidayah yang terang. Nah, yang terakhir, pentingnya ilmu ma'rifatullah. Yang pertama, berhubungan dengan objeknya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang B, berhubungan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti akan tahu tujuan hidupnya. Nah, selanjutnya saya ulangi lagi, seseorang akan mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti akan tahu tujuan hidupnya, tujuan mengapa ia diciptakan dan untuk apa ia berada di atas dunia ini. Sebaliknya seseorang yang tidak mengenal Allah tentu ia akan terpedaya dan terpukau oleh indah dunia, yang pada gilirannya ia habiskan umurnya untuk mencari dunia, menikmatinya layaknya seperti binatang saja. Nah, seseorang yang mengenal Allah bahwa dapat dirasakan olehnya kehidupan yang lapang walaupun bagaimanapun keadaannya. Seandainya ia seorang miskin, ia akan sabar sebab ia tahu bahwa di balik kehidupan yang fana ini ada kehidupan yang baqo atau abadi, tempat kenikmatan. Seandainya ia seorang kaya, ia bersyukur sebab harta yang ada padanya sekarang ini hanyalah titipan Allah yang diamanahkan kepadanya. Sabda Rasulullah SAW bersabda, amat mengherankan